Keputusan kesimpulan panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Pak Iwan Syahril dari Kemendikbud, Profesor Dr. Ali Ramdhani dari Kemenak, Bapak Dr. Andes Kumaidi MSI dari Kemendagri, Mas Adrianto dan Mas Purwanto dari Kemenkyu, Pak Amik Al-Humami PhD dari Bappenas, dan Pak Iwan Taufik Purwanto dari PPKP yang telah menyampaikan paparan, penjelasan dan masukan mengenai pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Bahan-bahan terlampir dari Bapak Ibu dengan tambahan-tambahan bahan yang hadir selama rapat ini akan menjadi bagian yang penting dalam keputusan-keputusan kita. Poin-poin utama antara lain adalah nomor 1, Kemendikbud menyampaikan bahwa total usulan Pemda mengenai formasi P3K setelah dilakukan penyelesaian berdasarkan Dapodik terkait guru sebesar 523.120 dengan beberapa catatan. Antara lain terdapat 27 daerah yang tidak mengajukan formasi, 8 diantaranya adalah Papua dan Papua Barat, dan terdapat 19 daerah di luar Papua dan Papua Barat yang belum mengusulkan formasi sama sekali, ya, serta terdapat 165 daerah yang mengusulkan formasi kurang dari 50% kuota. B. Terdapat kebijakan afirmasi yang diberikan kepada peserta dengan usia 40 tahun ke atas yang aktif selama 3 tahun terakhir sebanyak 75 poin, nilai kompetensi teknis dan nilai maksimal 500 poin. Afirmasi juga diberikan kepada peserta penyandang disabilitas sebanyak 50 poin, nilai kompetensi teknis dari 50 poin. Kok kayak ada yang kurang ya kata-katanya? Ya. Kalau yang 3 tahun ke atas itu dapat 75 poin dari 500. Kalau yang penyandang disabilitas itu 50 dari 500 ya. Berarti kalau yang disabilitas dan lebih dari 3 tahun itu berarti tambahnya 125. Iya, kalau disabilitas tambahannya Bu Pimpinan. Iya. Nah, jadi di atas itu kalau dia di atas 40 tahun berarti tambahan. Tambahan. On top. Iya. Kemudian peserta yang memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis, namun tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural dan wawancara. Berdasarkan penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN, dapat ditegaskan bahwa pembayaran gaji PPK tahun 2021 bersumber dari APBN. Bersumber dari APBN yang dibayarkan melalui DAU daerah, berarti menjadi beban daerah. Gimana nih kalimatnya nih, Mas? Oh, ini kok ya pendapatnya Kemendikbud. Iya, mohon maaf. Masih ada tambahan, Pak Iwan? Oke ya. Izin Ibu Pimpinan, maaf Pak Iwan, bisa saya komentar? Yang poin D itu Ibu Pimpinan, supaya nggak misleading di yang baca, mungkin kita sebutkan aja di sana bahwa gaji P3K tahun 2021 itu bersumber dari APBD Bu, supaya jelas karena kan itu berasal dari DAU. Nanti kalau dari APBN, penafsirannya itu ada sumber lain dari APBN, padahal ini sebetulnya dari APBD. Jadi jangan pakai APBN, usul saya Pak Iwan, Ibu Pimpinan. Mungkin kata bersumbernya ini ya yang menjadi bias dalam pemahaman. Mungkin bisa dirubah dengan pilihan kata yang lain, Pak. Kan Pak Iwan mau mengatakan bahwa sudah dialokasikan dari APBN 19,4 triliun. Tetapi itu diturunkan ke daerah melalui DAU. Itu yang mungkin perlu. Monggo, Pak. Atau ini mungkin ya Pak Dianto ditambahkan artinya bersumber dari APBN yang kemudian ditransfer ke melalui DAU sehingga menjadi APBD gitu, diperjelas gitu. Atau mungkin izin Pak, atau kalimatnya ya gunakan ini P3K tahun 2021 menggunakan
DAU yang dialokasikan ke APBD gitu Pak APBD, ya. ya. Menggunakan DAU yang dialokasikan di APBD Bu. Iya. Mungkin perlu memberikan angka 19, sekian triliun yang ada di APBN itu Pak, yang kemudian Yang ditransfer melalui DAU yang harus dialokasikan dalam APBD, begitu mungkin? Berdasarkan penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN tahun 2021, ditegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 19,4 triliun, begitu mungkin, Ya. untuk ditransfer ke daerah melalui DAU. Begitu ya? Ya. Menjadi Bentar. Kalau mau izin Bu, kalau mau ditambahkan 19,4 karena Ya. ini juga sudah ada di Undang-Undang APBN, kami tidak keberatan, silahkan aja. Mungkin kalimatnya jadi berdasarkan penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN dapat ditegaskan bahwa pembayaran gaji P3K tahun 2021 bahwa pembayaran gaji P3K sebesar 19,4 triliun untuk tahun 2021 dialokasikan melalui DAU. Itu aja Bu. Ya, dialokasikan melalui DAU yang ditransfer ke APBD pemerintah daerah gitu, atau ke pemerintah daerah. Kalau sudah DAU sudah jelas, sudah APBD. Sudah jelas ya. DAU aja. Yang dialokasikan melalui DAU. Titik. Nah, bilang ya, oke. Oh, bukan. Aman ini ya Pak? Bu Pimpinan mohon izin boleh ditambahkan kata-kata guru nggak Bu? Oh iya. Nanti P3K yang lain. Nanti ada P3 Kesehatan, Pertanian Iya. Pak. Gaji guru P3K. Aman ya Pak Adrianto? Izin Bu, maaf ini dialokasikan kita ganti diperhitungkan aja Bu. Diperhitungkan. Melalui, ya. Karena dia gelondongan Iya, di iya, dalam iya, DAU. iya. Bahasanya anggaran ini ya Pak ya, diperhitungkan ya melalui DAU. Cukup Pak Iwan? Ya. Kemudian yang kedua dari Kemendagri mendukung program 1 juta PPK dan telah menerbitkan peraturan Mendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 dan sedang disusun Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2022 yang akan menegaskan kembali terkait kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah serta pegawai PNS dan P3K. Ini ada hubungannya sama guru honorer nggak ya? Yang Permendagri nomor 64 ini. Belum ada ya Pak? Soal gaji gitu maksudnya? Hanya khusus soal gaji? Kemendagri RI mendukung 1 juta P3K guru mungkin ya. Halo, semua P3K dikasih kata guru. Guru P3K dan telah menerbitkan peraturan Mendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 dan sedang disusun Permendagri untuk pedoman penyusunan APBD tahun 2022 yang akan menegaskan kembali terkait kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah
wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai atau ASN. Mohon izin pimpinan. Ya, Mungkin diusulkan untuk dibalik. Jadi yang B itu menjadi A yang menjadi B begitu. Karena kalau yang B ini yang mengatur terkait dengan PPPK khusus, sementara yang A ini adalah bagaimana proses penganggarannya. Mungkin itu Bu oke. Pimpinan, makasih. Ya. Jadi A dulu ya, untuk dukungan anggaran dari masing-masing pemerintah daerah dalam pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi telah diatur dalam Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah. Tadi sepertinya yang mengemuka adalah cara sosialisasinya, Pak. Belum ya? Yang B menjadi A, yang A menjadi B, kemudian mau ditambahkan satu kali lagi adalah Kemendagri akan mensosialisasikan ini tadi Pak ya, mengawal ya Pak, mengawal. Kemendagri akan mengawal penggunaan DAU yang diperhitungkan. Iya. Jadi kita mengikuti bahasanya teman-teman di Kemenkeu nih. DAU yang diperhitungkan tadi apa coba? Iya. Diperhitungkan melalui DAU. DAU yang alokasi anggaran untuk guru P3K, Mas. Untuk guru P3K yang diperhitungkan melalui DAU. Ya. Cocok ya, Pak? Silakan. Setelah? Sudah tegas kok, Pak. Oh ya. Ini tetap menunggu surat dari Menkeu, Pak. Mendagri nih, Pak. Harus aman ya, Pak. Oke. Ya, sip. Nah, cukup ya, Pak. Kemudian dari Kemenkeu, alokasi anggaran fungsi pendidikan APBN tahun 2021 sebesar 550 triliun dan alokasi anggaran fungsi pendidikan melalui TKDD sebesar 299,1 triliun termasuk 19,4 triliun yang diperhitungkan dalam DAU. Berdasarkan penjelasan pasal 11 nomor ayat 21 Undang-Undang nomor 9 tentang APBN, penggunaan DTU dan lain sebagainya, ini quote pasti sudah benar. Dengan demikian penjelasan pasal ini menegaskan bahwa pembayaran gaji P3K guru, Mas, ya, pembayaran gaji guru P3K bersumber dari APBN di mana dalam operasionalnya dilakukan melalui dana alokasi umum yang ditambahkan. Mekanisme pembayaran gaji guru P3K oleh Pemda menggunakan penerimaan umum APBD dan menjadi bagian dari belanja mandatori 25% DTU sehingga kompensasi beban Pemda atas kewajiban mandatori. Gimana nih? Mengkompensasi beban Pemda atas kewajiban mandatori belanja infrastruktur. Benar ini, Pak? Izin Bu, yang mungkin yang pertama yang C, kalau menurut kami tidak perlu, karena
biar kita fokus bicara pendidikan aja. Kami usul yang C di take out aja. Oh ya. Kalau usul kami karena semua P3K itu ya. Ya, di take out aja. Nah, yang mungkin kita fokus yang di B-nya Ibu pimpinan, mungkin kita sampai di AU aja titik. Yang ditambahkan itu menurut kami nggak usah Bu, karena nanti membuat bingung aja yang bacanya. Apa yang maksud yang ditambahkan tuh maksudnya apa. Jadi kalau kami usul yang kalimat terakhir, di mana dalam operasionalisasinya dilakukan melalui DAU. Udah titik itu aja Bu. Itu usulan Yang ditambahkannya dihilangkan Mas, yang bold itu. Ya, yang C di delete ya. Cukupkah Pak? Siap Bu. Ya. Kemudian dari Bappenas, terdapat setidaknya 6 masalah utama penyediaan guru, antara lain akses yang tidak diikuti penyediaan guru. Pak Amik masih ada Pak? Mohon koreksinya Pak. Betul ya? Yang A betul. Kemudian yang B, terdapat defisit jumlah guru ASN antara lain karena belum memperhitungkan kebutuhan akibat upaya perluasan akses seperti pembukaan sekolah baru. Perlu kajian yang komprehensif terhadap aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan guru ASN, mulai dari perhitungan kebutuhan, rasio guru dan murid yang akurat sampai kepada dampak fiskal sebagai konsekuensi pembiayaan dari pengangkatan guru ASN baru, serta implikasi kebijakan lainnya. Cukup ya Pak? Ya, terima kasih. Selanjutnya Kemenak. Iya, Kemenak ini menyampaikan aspirasinya. Melakukan kajian kebutuhan anggaran untuk pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Saya mohon maaf sebelum diteruskan, saya tambahkan waktu sampai dengan pukul 15:10 ya. Untuk pengangkatan GTK honorer menjadi AS pada tahun 2021 sampai 2023 dengan rincian ya kebutuhan guru PNS pada Direktorat GTK Madrasah yaitu sekitar ada koreksi Pak? Cukup ya? Sudah pas itu. Agar kuotanya ditambah itu yang penting Pak. Itu yang penting. Dari sekian banyak itu yang D itu yang paling penting. Terima kasih. Kemudian dari PPKP mohon pencermatan dan koreksinya Pak. BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program 1 juta PPK dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, Keputusan Menpan RB Nomor 126 Tahun 2021 tentang Panselnas Pengadaan ASN Tahun 2021. Terdapat daftar risiko pengadaan ASN, yaitu kebutuhan ASN yang ditetapkan mendukung ketersediaan anggaran, penyelenggaraan seleksi, latsar, gaji, dan tunjangan. Kemudian risiko otoritas serangan hacker baik pada database perencanaan maupun pelaksanaan ACT, tidak terinfokannya pengumuman penerimaan CPS secara luas, validitas rendah atas NIK calon pelamar, halaman pendaftar online sulit diakses, pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi digugurkan, dan adanya kolusi untuk meloloskan verifikasi. Wah, ada kolusi. Ada ya Pak? Gimana caranya tuh melihatnya? Ini resiko Bu yang mungkin terjadi. Oh, resiko yang mungkin. Ya. Kolusi paling gampang dilakukan adalah pada petugas inputer ya. Padahal itu sulit dikenali, malah kalau mereka ada di depan komputer udah tidak bisa diakses. Kemudian kebocoran soal, wah ini Kemendikbud bisa kena nih.
ngasih kisi-kisi kemarin termasuk kebocoran soal bukan Pak? Kisi-kisi enggak ya? Kami perhatikan juga pengamanannya Bu untuk soal itu, untuk bisa memitigasi kebocoran. Jadi yang beredar mungkin kisi-kisi ya itu mungkin prediksi saja gitu, prediksi dari Aman ya? ya mudah-mudahan diamankan. Dan teman-teman Ya. GTK ini kan berusaha amat sangat ya dari A sampai Z itu membantu bagaimana para guru ini yang nggak mau dites menjadi mau dites gara-gara kisi-kisi itu. Nah kalau ternyata dapat catatan dari PPKP kan kasihan, enggak ya Pak? Mudah-mudahan nggak terjadi. Aman ya? Mudah-mudahan nggak terjadi. Ini masih risiko sifatnya Bu. Bersifat resiko ya. Kok saya yakin ya teman-teman di Kemendikbud juga profesional ya. Tetapi keinginannya membantu ini kadang-kadang